Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Tutor yang saya hormati dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya M. Fahmi Al-Azhari dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjawab soal tugas 1 mata kuliah logika. Adapun soal yang diberikan, 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam-macam term tersebut dan sertakan contohnya. Yang kedua, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Adapun jawaban yang bisa saya sampaikan, 1. Term adalah simbol atau kesatuan berupa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Term juga disebut dengan pengertian dalam bentuk kata atau istilah. Dalam logika dan filsafat, term adalah unsur dasar dalam proposisi atau pernyataan yang mewakili objek, ide, atau konsep. Term dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan berbagai kriteria. Berikut ini adalah 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. 1. Term nominal. Term ini merujuk pada kata-kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, atau benda. Contohnya KP, rumah, kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, term verbal. Term ini merujuk pada kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, keadaan, atau hubungan. Contohnya, berjalan, tinggal, tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, term relasional. Term ini merujuk pada kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih. Contohnya, dan, atau, tetapi, dan yang lain-lain. Nomor 2, sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam berpikir atau bernalar yang tampak logis tetapi sebenarnya keliru dan menyesatkan. Berikut adalah penjelasan dan contoh salah satu bentuk sesat pikir yang umum. 1. Sesat pikir ad hominem. Sesat pikir ad hominem adalah kesalahan logika di mana seseorang menyerang pribadi orang lain alih-alih sebagai argumen beliau. Contohnya, Anda tidak bisa percaya pada pendapat Joni tentang politik karena dia tidak memiliki gelar akademis. Yang kedua, sesat pikir STR. Sesat pikir STR adalah kesalahan logika di mana seseorang menggambarkan argumen orang lain secara buruk dan sederhana untuk memudahkan menyerangnya. Contohnya, argumen Sarah tentang perubahan iklim adalah bahwa kita harus menghentikan semua aktivitas industri yang tentu saja tidak realistis. Yang ketiga, sesat pikir false dilemma atau bifurcation. Sesat pikir false dilemma atau bifurcation adalah kesalahan logika di mana seseorang menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya opsi yang tersedia ketika ada opsi lain. Contohnya, Anda harus memilih antara pekerjaan A atau pekerjaan B, tidak ada pilihan lain. Untuk menghindari kesalahan logika, penting untuk 1. Mempelajari prinsip-prinsip dasar logika dan retorika. Yang kedua, mengkritik argumen berdasarkan konten, bukan pada orang yang menyampaikannya. Yang ketiga, menghindari generalisasi yang berlebihan dan mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum membuat kesimpulan. Keempat, fokus pada argumen, bukan orangnya. Nilai gagasan berdasarkan bukti dan alasan. Yang kelima, pelajari bentuk-bentuk sesat pikir. Semakin kita mengenali jenis-jenisnya, semakin mudah mengenalinya. Keenam, gunakan logika deduktif dan induktif dengan benar. Pastikan premis mendukung kesimpulan secara sah. Ketujuh, berpikir kritis. Uji asumsi, periksa sumber, dan hindari emosi berlebihan dalam berdebat. Kedelapan, minta umpan balik. Diskusi sehat dengan orang lain bisa membantu mengoreksi pola pikir keliru. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.